pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya berbicara tentang fitnah. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Fitnah itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi fitnah itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu fitnatun, yang berarti ujian, cobaan, kekacauan ataupun gangguan. Sedangkan secara istilah, dalam konteks akhlak tercela, fitnah adalah menyebarkan informasi yang tidak benar tanpa bukti dengan tujuan merusak, menjatuhkan atau mencemarkan nama baik orang lain. Jadi fitnah itu perbuatan menuduh, menyebarkan kabar yang tidak benar, atau menyampaikan informasi palsu tanpa bukti yang sah dengan tujuan menjatuhkan atau merusak reputasi seseorang. Jadi itu artinya fitnah ya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum fitnah dalam Islam. Perbuatan fitnah itu diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar. Islam melarang keras perbuatan fitnah karena merusak keharmonisan masyarakat dan menyakiti orang lain tanpa sebab yang sah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 191 yang wal fitnah asyaddu minal qatl, yang artinya dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa fitnah itu tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga merupakan dosa yang sangat besar, bahkan lebih berat daripada pembunuhan. Nah, anak-anak, di sini fitnah itu merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan fitnah itu bisa lebih besar daripada pembunuhan, karena bisa saja secara tidak langsung fitnah itu bisa membunuh seseorang, entah secara moral ataupun secara psikis. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam fitnah. Nah, di sini fitnah itu banyak sekali macamnya. Dan fitnah itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Fitnah yang pertama yaitu fitnah lisan, yaitu fitnah yang disebarluaskan melalui ucapan ataupun perkataan yang tidak benar. Lalu fitnah yang kedua yaitu fitnah tulisan, yaitu fitnah yang disebarkan lewat tulisan seperti di media sosial ataupun YouTube. Fitnah yang ketiga yaitu fitnah visual. Fitnah visual ini yaitu fitnah yang terjadi melalui gambar atau video, misalnya editing foto atau video agar terlihat seseorang melakukan hal buruk. Lalu penyebaran gambar atau video tidak semama untuk menjatuhkan nama baik. Contohnya, sekarang ini senang sekali editan AI. Nah, AI itu kadang bisa disalahgunakan oleh orang untuk tujuan. Contohnya kayak tahun-tahun yang lalu kan banyak tuh video-video artis diedit fotonya gambar atau fotonya tidak semama itu. Itu merupakan fitnah visual. Lalu fitnah yang lain yaitu fitnah harta, yaitu menuduh seorang korupsi atau mencuri tanpa bukti, misalnya menyebarkan rumor palsu terhadap bisnis orang lain. Lalu fitnah yang selanjutnya yaitu fitnah sosial, yaitu menyebarkan rumor rumah tangga seperti perselingkuhan tanpa fakta. Fitnah selanjutnya yaitu fitnah politik, yaitu menyebarkan isu palsu untuk menjatuhkan lawan politik, misalnya menyebarkan berita bohong saat pemilu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Nah, kemarin itu contohnya banyak sekali ya, saat masa-masa pemilihan kan banyak sekali tuh berita bohong tentang itu loh kakak itu ternyata suka korupsi, partai yang satu itu suka suka mencuri ini itu. Nah, itu merupakan salah satu fitnah politik. Fitnah selanjutnya yang terakhir yaitu fitnah dalam keluarga. Fitnah dalam keluarga itu contohnya kayak tuduhan palsu yang merusak hubungan keluarga, misalnya menyebarkan kabar buruk tentang anggota keluarga. Nah, itu disitulah tadi macam-macam fitnah. Dari sini kalian paham? Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu dampak negatif fitnah. Dampak yang pertama yaitu merusak nama baik dan harga diri seseorang. Fitnah dapat menghancurkan reputasi seseorang secara sosial. Ketika seseorang difitnah, orang lain akan mempercayai kebohongan tersebut dan mulai menjauhi, mencaci atau merendahkan orang yang difitnah, meskipun ia tidak bersalah. Contohnya, seorang siswa dituduh mencuri oleh temannya tanpa bukti. Akibatnya, dia dikucilkan oleh teman-temannya dan dicurigai oleh guru, padahal tuduhan itu sama sekali tidak benar. Nah, itu salah satu contoh merusak nama baik dan harga diri seseorang. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Fitnah bisa memecah belah hubungan pertemanan, keluarga, bahkan masyarakat luas. Kebohongan yang disebar akan menimbulkan kecurigaan dan kebencian antara individu atau kelompok. Contohnya, dalam sebuah organisasi siswa, ada anggota yang menyebarkan bahwa ketuanya itu pilih kasih, yaitu memilih anggota yang disukai
tidak ada lagi kepercayaan di antara sesama. Ia akan mengganggu kerjasama, persahabatan, bahkan hubungan keluarga. Contohnya, merugikan semua pihak antara pelaku dan juga korban. Fitnah itu tidak hanya menyakiti orang yang difitnah, tetapi juga membahayakan orang yang mempercayainya. Mereka bisa terjerumus dalam kesalahan karena termakan informasi palsu. Lalu dampak yang terakhir yaitu dosa fitnah terus mengalir selama disebar. Selama kabar bohong atau fitnah yang sudah masih dipercaya orang, dosa pelakunya akan terus mengalir, bahkan meski ia telah tiada. Apalagi jika fitnah itu disebarkan di media sosial. Materi selanjutnya yaitu cara menghindari fitnah. Nah, tadi kan kita tentang dampaknya, sekarang cara menghindarinya. Cara yang pertama yaitu melakukan tabayun atau mengecek kebenaran informasi. Jadi kita itu jangan langsung percaya pada berita atau fitnah yang tidak ada. Kita itu cari dulu benar atau tidak itu fitnahnya. Lalu cara menghindari yang kedua yaitu menjaga lisan dan tulisan. Lidah dan jari itu merupakan dua sumber utama penyebaran fitnah. Jadi kita itu harus menahan diri dari berkata atau menulis sesuatu yang belum tentu benar. Apalagi jika kita mencemarkan nama baik orang lain. Selanjutnya, tidak ikut menyebar luaskan gosip. Meskipun kita hanya menjadi penyambung lidah, tapi itu termasuk perbuatan dosa. Yang selanjutnya, berprasangka baik atau husnuzon. Dan kita itu jangan berprasangka baik dulu terhadap orang lain. Jadi kita itu harus berprasangka baik agar tidak terburu-buru menyimpulkan atau menuduh orang lain. Lalu cara menghindari yang terakhir yaitu menasihati teman yang suka memfitnah. Jika kita mengetahui ada teman yang menyebarkan kabar bohong, maka kita harus tegur dia dengan cara yang baik dan mengingatkan orang lain tidak memfitnah juga mengamalkan amal soleh. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Apakah dari sini kalian ada pertanyaan yang belum jelas? Tidak ada? Baik, maka langsung saja. Di sini ibu ada quiz. Oke. Jadi guru akan membagi kalian dari 4 kelompok ya. Di kelompok yang pertama dari bagian baris ke depan sampai baris ketiga itu kelompok pertama. Baris yang ke belakang itu kelompok yang kedua. Lalu di sini baris dua ini ke depan itu kelompok yang ketiga. Lalu baris selanjutnya yaitu kelompok keempat ya. Cara jawabnya itu gampang. Ini soalnya itu kayak soal pilihan ganda. Tetapi biasanya kan kalau pilihan ganda itu jawabnya ABCD ya. Kalau di sini itu jawabnya pakai warna. Jadi nanti kalau jawabannya warna merah, kalian jawab warna merah. Kalau kuning, kalau hijau, kalau biru. Salah satu dampak negatif dari fitnah adalah yang ini. Fitnah bisa terjadi melalui media kecuali di sini kita bisa lihat ya, kalian sudah paham betul tentang materi fitnah ini. Oke, kita ulas kembali sebelum kita ulas kembali mulai awal ya. Tadi fitnah itu apa? Menyebarkan berita bohong. Nah, fitnah itu tindakan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta yang biasanya dilakukan dengan maksud menjatuhkan, berusaha nama baik atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hukum fitnah itu apa tadi? Haram. Ya benar. Hukum fitnah itu haram dan tergolong dosa besar. Kalau macam-macam fitnah, tadi ada apa aja? Katanya fitnah lisan, ada lisan, fitnah tulisan, fitnah visual, fitnah harta, fitnah sosial, fitnah politik, dan juga fitnah dalam keluarga. Kalau dampak negatif dari perbuatan fitnah itu apa? Dapat merusak fisik, ya, lalu menyebabkan perpecahan dan permusuhan, menumbuhkan rasa tidak percaya, merugikan semua pihak, dan dosa terus mengalir selama fitnah tersebar. Kalau cara menghindari fitnah tadi, lalu jangan lisan dan tulisan, kita ikut menyebarluaskan gosip, ya benar, berprasangka baik, dan fitnah, ya benar. Nah, sebetulnya kalian sudah paham betul dengan
pada hari ini. Jika Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.